Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan dan Al-Quran adalah dua kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di saat itu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah, yakni di malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Spesifik lagi Allah sampaikan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan itu berada di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan dan Al-Quran tak akan bisa dipisahkan. Ramadan dengan Al-Quran tak bisa dijauhkan. Artinya apa? Orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan, jangan sampai kedekatannya dengan Al-Quran tidak dihadirkan. Karena sungguh merugi orang yang ketika bertemu Ramadan tapi gak dekat sama Al-Quran, gak baca Al-Quran, gak bertilawah Al-Quran, rugi. Maka mohon maaf, sudah berapa hari kita bertemu dengan Ramadan ini? Sudah berapa banyak juz Al-Quran yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca, atau yang kita hafalkan? Sudah khatam? Jika sudah, Masya Allah. Atau ada target-target tertentu dari Al-Quran yang ingin kita hadirkan, boleh silahkan. Karena Ramadan tak akan bisa dipisahkan dengan Al-Quran, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sumber kemuliaan. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran itu pasti mulia. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Malam yang ketika malam itu diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi pribadi yang mulia. Maka bagaimana caranya agar kita mendekatkan diri dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan? Setidaknya ada 4 cara kita lebih dekat dengan Al-Quran ketika Ramadan. Yang pertama adalah qiraah, membaca Al-Quran. Yang kedua, tilawah, belajar membaca plus memahami Al-Quran. Yang ketiga, hafidhu yakhfadhu, menghafal Al-Quran, tahfiz, menghafal Al-Quran. Kita menambah hafalan kita dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, amila ya'malu, mengamalkan isi Al-Quran. Salah satunya apa? Kita diperintahkan puasa Ramadan, ini adalah pengamalan kita dari Al-Quran.
Al-Quran meminta kita untuk menahan marah, maka ini adalah pengamalan dari isi Al-Quran. Al-Quran meminta kita untuk pandai memaafkan, ini adalah pengamalan dari Al-Quran. Al-Quran meminta kita untuk bersedekah, kita bersedekah di Ramadan, maka ini adalah pengamalan dari isi Al-Quran. Maka Al-Quran itu diamalkan, hidup dalam diri kita, hadir dalam setiap hari-hari kita. Dan itu adalah orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Maka pastikan 4 sikap ini kita tunjukkan di bulan Ramadan ini agar menjadi amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 amalan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, yang kelak kita semua akan diberikan syafaat karena Al-Quran yang kita baca. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu kelak akan menjadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Dan ternyata level surga yang akan kita dapatkan nanti tergantung bacaan Al-Quran yang kita baca selama kita hidup di muka bumi ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan kita menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, yang semoga nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.